bagaimana cara mengukur kiprok Yamaha Vision yang pasti ya, yang posisinya sudah dicopot dari bodi. Dari kiprok isinya rangkaian dioda IC regulator. Ini untuk regulatornya supaya keluarnya 14 volt terus meskipun inputnya bolak-balik berganti-ganti. Halo rekan semuanya, sobat semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara mengukur kiprok Yamaha Vision 3C1. Referensi ini bisa dipakai untuk mengukur kiprok yang benar ataupun yang sudah rusak. Untuk mengukur kiprok ini yang paling penting adalah Anda paham mengenai prinsip kerja dioda, karena kiprok sebenarnya isinya dioda dengan ampere tinggi yang kuat ya. Cara ngukurnya bagaimana? Cara ngukurnya pertama kita perhatikan skemanya di sini. Kiprok Yamaha Vision itu kakinya seperti ini ya. Bisa dilihat, nah itu di situ ada 5 kaki di situ. Yang bawah ini masuk ke spool semua, terus yang ini adalah kutub positif, ini adalah kutub negatif. Nah, karena kiprok ini isinya dioda ya, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Kalau Anda mau lebih detail, Anda bisa lihat datasheetnya ya. Nah, siapkan avometer seperti ini, nanti masuk ke simbol dioda seperti ini untuk mengukur kiprok. Nah, prinsipnya berarti nanti kalau avo di kutub positif dan kutub negatif itu kalau ditempelkan di sisi positifnya kiprok, negatifnya kiprok, harusnya itu enggak terhubung. Itu berarti outputnya benar. Cara ngeceknya begini contohnya. Ini kan positif, ini kan negatif. Lah kalau positif avo dan negatif avo ditempelkan di sini, harusnya tidak ada nilainya ya. Nah, avonya nggak menunjukkan nilai. Tapi nanti kalau dibalik, positif avo ditaruh di negatif kiprok, negatif avo ditaruh di positif kiprok, nah itu harusnya keluar nilai. Nah, kalau ada nilainya seperti itu, berarti output kiprok ini benar, outputnya ya yang benar, karena spoolnya belum dicek. Sekarang cara ngecek spoolnya lah. Kalau cara ngecek spoolnya berarti urutannya dari jalur spool ke outputnya yang di sini. Otomatis kalau spoolnya diisi positif avo, kemudian di output positifnya diisi yang negatif, harusnya keluar nilai. Kalau dibalik harusnya nggak ada nilainya, kan prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ukur, praktekkan ya. Dari spoolnya dulu kita beri input spoolnya di sini yang paling bawah ini ya, kita beri input, kemudian outputnya diukur. Harusnya keluar nilainya dan nggak berbunyi seperti itu. Kalau dibalik harusnya nggak ada nilainya. Nah, kalau dibolak-balik ada nilainya, berarti kiprok ini bermasalah di bagian input spoolnya. Untuk lari ke jalur positif ini spool bermasalah. Nah, kemudian untuk mengukur yang tab kaki yang lain bagaimana? Sebenarnya begini ya. Ini kalau yang benar harusnya di sini ada nilainya. Ini harusnya ada nilainya. Ini nggak ada nilainya berarti kiprok ini rusak, nggak connect. Ini ada nilainya. Kemudian fase yang ketiga di sini juga harus ada nilainya. Itu untuk pengukuran yang sisi positifnya. Kemudian ukuran yang mengukur yang bagian negatifnya bagaimana? Untuk yang bagian negatifnya ini, yang ini otomatis nanti kalau ini diisi positif avo, ini diberi negatif avo, harusnya keluar arus. Kalau dibalik harusnya nggak ada arus. Nah ya kan, kita cek sekarang ya. Positifnya kita taruh di negatif kiprok, negatif avo masuk di bagian spoolnya, harusnya keluar nilai. Nah itu keluar ya, ada nilainya ya. Nah kalau dibalik harusnya nggak ada nilainya. Nah sisi negatifnya benar, tapi positifnya rusak ini kiprok ini. Ya prinsipnya seperti itu. Ini ada nilainya. Kalau dibalik harusnya nggak ada nilainya. Berarti input dari spool menuju ke kutub negatif kiprok ini benar. Yang bermasalah adalah sisi positifnya yang di sini. Kemudian untuk yang lain-lain ya seperti tadi ya, ini untuk kutub yang ketiga ada nilainya, begitu juga yang lain harusnya ada nilainya. Ini nggak ada nilainya berarti nggak connect. Kiprok ini berarti positif rusak.
Itu cara ngukurnya. Kalau kiprok yang benar itu harusnya ada nilainya semua di sini. Ada nilainya semua ya. Tapi nanti kalau dibalik itu enggak ada nilainya kosong, berarti sisi negatifnya ini benar. Nah, contohnya yang di sini ini kan diukur ada nilainya, dibalik juga ada nilainya, berarti sisi positifnya yang bermasalah. Itu seperti itu. Tadi sudah dicontohkan kalau yang rusak gitu ya. Ini kalau dibalik seperti ini harusnya ada nilainya semua, tapi tengahnya nggak ada nilainya, ini berarti kiprok rusak. Nah, seperti itulah bagaimana cara mengukur kiprok. Bagaimana cara mengukur kiprok Yamaha Vixion yang pasti ya, yang pasti, yang posisinya sudah dicopot dari bodi. Ini kurang lebih skemanya seperti ini, bisa Anda pakai untuk referensi. Kurang lebih seperti ini. Kalau mau lebih jelas bisa lihat datasheetnya. Tapi yang jelas konsep isi dari kiprok isinya rangkaian dioda IC regulator. Ini untuk regulatornya supaya keluarnya 14 volt terus meskipun inputnya bolak-balik berganti-ganti. Sementara itu tutorial singkat mengenai ngukur kiprok Yamaha Vixion C1 baik yang rusak maupun yang benar. Sebenarnya ini sudah bisa buat referensi. Semoga bisa teman-teman pahami, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya.